Newsmaker minggu ini, Zelensky sukses sebagai pelawak TV, jadi presiden Ukraina, dan kini jadi bulan-bulanan Rusia. Menjadi presiden itu tidak perlu berlatar belakang militer, juga tidak perlu punya pengalaman memimpin organisasi massa, apalagi banyak baca buku-buku politik, filsafat, dan sejarah. Jadilah pelawak dulu lalu melesat jadi presiden. Itulah yang dilakoni Vladimir Oleksandrovich Zelensky, presiden Ukraina berkuasa sekarang. Pria kelahiran 25 Januari 1978 di kota Kryvyi Rih, Ukraina Tenggara itu, usai tamat universitas langsung berkarir sebagai komedian dan aktor untuk acara TV setempat. Ia mendirikan rumah produksi Kuartal 95 yang membuat film, kartun, dan acara TV lain. Di acara TV, Zelensky kerap tampil sembrono. Di salah satu acaranya, ia dan temannya Dick tampil bermain piano selama 5 menit. Dalam video tampak ia melepas celananya ketika bermain piano. Lazimnya memainkan piano adalah dengan menggunakan jari tangan, tapi Zelensky memainkannya dengan Enisnya selama 5 menit. Aksinya itu diunggah oleh Tain Bodrov di YouTube pada 30 Mei 2019 dan mendapat 300-an lebih pemirsa atau views. Acara TV-nya yang sangat populer bertajuk Sluha Narodu. Di situ Zelensky memainkan tokoh sebagai presiden Ukraina. Terdapat episode di mana sebagai presiden ia bertekad memerangi agresi militer Rusia. Sluha Narodu merupakan serial TV yang sangat digemari masyarakat Ukraina. Karena itu serial ini bisa tayang tanpa putus selama 5 tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Sluha Narodu berarti pelayan rakyat. Sluha Narodu, nama serial TV itu kemudian menjadi nama partai politik yang dibuat karyawan Kuartal 95 pada Maret 2018. Bersamaan dengan pendirian partai, Zelensky mengumumkan diri sebagai calon presiden untuk pemilu 2019. Hebatnya atau anehnya, ia terpilih dengan memenangkan suara telak, hampir 73% suara. Sungguh bisa disebut kemenangan mutlak. Hasil pemilu itu membuat Zelensky tidak hanya melakoni sebuah peran banyolan acara TV, tapi membuatnya berperan sebagai presiden yang sesungguh-sungguhnya. Сейчас много новостей о возможных переговорах. Jadi presiden sesungguhnya ternyata kerap membuatnya pusing. Zelensky sekarang memang sedang pusing. Sejak dinobatkan jadi presiden 30 Mei 2019, Zelensky langsung menghadapi masalah COVID-19. Ekonomi negaranya jadi berantakan, ditambah menghadapi masalah lama dengan Rusia, negara adidaya militer dunia. Setelah dilantik jadi presiden, ia segera merapat ke negara-negara barat, terutama Uni Eropa dan Amerika, untuk mengatasi masalah ekonominya. Ia juga merapat ke NATO, Fakta Pertahanan Militer Koalisi Barat, untuk menghadapi ancaman militer Rusia. Tetapi sarjana hukum lulusan Universitas Ekonomi Nasional Kiev itu akhirnya berang pada koalisi Barat yang hendak dirangkulnya. Bantuan yang ia harapkan ternyata tak kunjung tiba. Meskipun sekutu NATO berjanji memberi dukungan untuk Ukraina, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku negaranya telah dibiarkan menghadapi invasi Rusia sendirian. We are fighting just for our land and for our freedom. Apalagi di saat genting, saat Rusia mengancam melancarkan serangan militer beberapa pekan lalu, Uni Eropa tak bereaksi apa-apa. NATO juga tak mengirim pasukannya sedikit pun. Dalam percakapan video call di antara pemimpin Uni Eropa, Kamis 24 Februari, dengan kesal Zelensky akhirnya mengucapkan selamat tinggal Uni Eropa.
Ayah dua anak itu bilang kalau itu mungkin pertemuan terakhirnya dengan mereka. It meets European Union's democratic, economic and political standards. Bloc aspirants generally need to go through a lot of reforms before they reach EU standards. Сейчас много новостей о возможных переговорах. Sekalipun pandai berakting, beberapa hari belakangan ini di tengah gempuran Rusia, Zelensky tampak tidak bisa menyembunyikan perasaan takut, nervous, atau gentarnya menghadapi ancaman militer Rusia. Если бы с вашей территории не было агрессивной... Dalam berbagai kesempatan tampil di publik, mimik mukanya tampak tegang, tidak percaya diri, gagap, dan suaranya terdengar parau. Sekalipun ia bilang akan tetap bertahan sampai mati, itu ia ucapkan dengan suara yang tidak tegas, mata yang tidak menatap kamera, dan gestur tubuh yang lemah. Zelensky memang bukan orator ulung yang berapi-api membakar rakyatnya untuk maju berperang. Ia juga tidak terlatih menjadi komandan militer tertinggi yang bersuara lantang membakar pasukan militernya untuk angkat senjata. Bagaimanakah nasib Zelensky dan Ukraina dalam beberapa hari ini? Kita ikuti saja berita-beritanya.